Salam jumpa dengan saya Buning Guru Ndeso Channel. Kali ini kita akan bersama-sama berbagi tentang kegiatan bermain matematika yang menyenangkan untuk anak PAUD, yaitu disertai dengan kegiatan yang selaras dengan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Bermain matematika pada anak usia dini merupakan kegiatan yang mengenalkan konsep-konsep matematika dengan cara bermain yang menyenangkan. Sebenarnya, mulai belajar matematika, anak-anak itu bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, mengenalkan matematika sejak usia dini kepada anak sebenarnya dapat membantu anak memiliki skill atau kecakapan hidup di masa depan, karena hampir semua kehidupan manusia itu berhubungan dengan matematika. Kompetensi inti yang berkembang pada anak melalui kegiatan main matematika yaitu 1. Anak mampu memecahkan masalah. 2. Mampu mengkomunikasikan pemikiran dengan menggunakan benda konkret dihubungkan dengan lambang bilangan. Anak dapat mengenal pengukuran. Anak juga dapat dan mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut. Konsep matematika permulaan yaitu 1. Mencocokkan. Di sini anak-anak belajar menggambarkan suatu benda yang memiliki kesamaan, entah itu bentuk, warna, bau, atau tekstur. Jadi mencocokkan merupakan konsep korespondensi satu-satu. Kegiatan mencocokkan dimulai dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan objek atau benda. Contohnya seperti cangkir dengan tutupnya, kuning dengan kuning, atau menghubungkan gambar dengan pasangannya. Seperti itu, Bunda. Yang kedua adalah mengelompokkan atau mengklasifikasi. Konsep matematikanya adalah anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi, anak-anak belajar mengelompokkan atau mengklasifikasi berdasarkan kesamaan suatu benda, misalnya berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Contohnya yaitu misalnya anak disuruh mengelompokkan bumbu dapur atau sayuran yang berwarna hijau atau mungkin buah-buahan yang berbentuk bulat. Jadi dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri suatu benda, bisa warnanya, jenis, ukuran, bentuk, atau jumlah dan fungsi. Yang ketiga adalah seriasi. Seriasi adalah kemampuan anak untuk mengatur atau memposisikan suatu benda berdasarkan perbedaan dan variasi. Contohnya, misalnya anak-anak mampu mengurutkan benda dari yang terkecil sampai ke yang besar atau sebaliknya. Seperti contoh gambar ini ya, Bunda. Selain mengenal bentuk, belajar memahami hubungan spasial itu juga termasuk seriasi, yaitu anak diajak untuk mengenal letak atau posisi suatu benda. Contohnya atas, bawah, tinggi, rendah, di luar, di dalam, di depan, di belakang, dan sebagainya. Yang keempat adalah geometri. Anak-anak belajar konsep matematika yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Di sini ada contohnya saya kasih, yaitu tentang bangun datar. Anak-anak bisa belajar tentang bentuk geometri lingkaran, segitiga, segi empat, persegi panjang, layang-layang, dan trapesium. Bisa juga dihubungkan dengan suatu benda. Contohnya misalnya, sebutkan benda-benda yang berbentuk bulat di dalam rumahmu. Misalnya ada bola. Sebutkan benda-benda yang berbentuk segi empat, misalnya buku. Jadi bisa dikembangkan, Bunda.
Yang kelima adalah pola. Pola dapat ditemukan di mana saja. Dari pola yang sangat sederhana, yang berulang dengan 2 atau 3 elemen, yaitu keterampilan yang didapat sama anak, yaitu keterampilan memprediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya beri contoh di sini yaitu tentang pola warna, yaitu ada biru, kuning, biru, kuning, biru, anak melanjutkan kuning. Merah, hijau, merah, hijau, merah, anak melanjutkan hijau. Nah, selanjutnya adalah bentuk. Dari bentuk hati, lingkaran, segi 4. Hati, lingkaran, anak melanjutkan segi 4. Dan di sini juga ada gambar, misalnya anak disuruh milih. Ada gambar pohon beringin, pohon kelapa, pohon beringin, lanjutnya nah anak melingkari pohon kelapa. Jadi seperti itu ya, bisa kita modifikasi. Nomor 6 adalah bilangan. Anak belajar konsep lebih kurang. Jadi mengenalkan konsep lebih kurang kepada anak, yaitu awal anak untuk memahami penjumlahan dan pengurangan. Seperti saya beri contoh di sini, ada gambar 3 sabun, ada gambar 5 sabun. 3 lebih sedikit dari 5. Ada gambar 4 sampo, ada gambar 1 sampo. 4 lebih banyak daripada 1. Monggo dikembangkan sendiri Bunda. Yang kedua yaitu menghitung atau membilang. Pengenalan angka pada anak usia dini diawali dengan pemahaman konsep bilangan, transisi dari lambang bilangan. Pada tahapan pemahaman konsep, anak dikenalkan pada benda konkret yang dilanjutkan dengan lambang bilangan. Jadi di sini misalnya anak disuruh menghitung benda sebenarnya. Ada gelas berjajar 4, anak menghitung 1, 2, 3, 4. Nah, atau mungkin bisa juga melalui gambar seperti saya contohkan di sini. Saya punya gambar pohon, anak disuruh menghitung lalu mengisi. Atau bisa juga kita sudah memberikan lambang bilangan, lalu anak disuruh mengisi benda sesuai dengan lambang bilangan yang ada di situ. Misalnya 1, kita isi dalam mangkok benda 1. Angka 2, kita isi benda 2. Jadi dikembangkan sendiri Bunda ya. Selanjutnya adalah urutan. Konsep matematika permulaan yang perlu dikenal anak sebelum berhitung adalah mengenal angka. Keterampilan awal anak dalam mengenal angka diantaranya mengenal dan menyebutkan angka, mengetahui urutan angka, seperti contoh yang sudah saya berikan di sini ya. Anak belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Di situ ada angka 10, 5, 3, 7, 8. Kalau kita urutkan dari yang terkecil berarti angka 3 dulu. 3, 5, 7, 8, 10. Sebaliknya, belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ada angka 4, 8, 2, 10, 6. Karena dari urutan yang terbesar, jadi 10, 8, 6, 4, 2. Begitu Bunda ya. Selanjutnya adalah pengukuran. Pada tahap awal mengenalkan pengukuran pada anak, guru perlu mengenalkan konsep lebih panjang, lebih berat, lebih cepat, dan sebagainya. Nah, anak-anak diajak mengenal alat ukur, misalnya penggaris, terus termometer, meteran, dan lain sebagainya. Di sini saya beri contoh, anak-anak kita ajak mengukur berapa tinggi badannya, atau anak-anak diajak terlibat langsung ketika menimbang berat badan, atau anak-anak diajak mengukur berapa panjang pagar rumah dengan jengkal kakinya. Nah, itu semua bisa dilakukan dalam pembelajaran matematika tentang pengukuran. Nah, sekarang kita mengenalkan konsep matematika dengan bernyanyi atau bermain tepuk.
Ini semua bisa dikreasikan sama guru. Contohnya ada lagu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Lagu ini mengenalkan konsep urutan 1 sampai 8. Atau mungkin bunda-bunda bisa membuat tepuk. Misalnya, tepuk 4 sehat 5 sempurna. 1 nasi, 2 lauk pauk, 3 sayur mayur, 4 buah-buahan, 5 minum susu. Nah, di sini mengenalkan konsep urutan 1 sampai 5. Monggo dikreasikan sendiri sama bunda-bunda. Sedangkan kegiatan main matematika di rumah, ini sudah saya post, yaitu konten tentang memanfaatkan rumah sebagai sumber belajar. Beberapa minggu yang lalu coba panjenengan cari ya, nanti linknya saya tulis di deskripsi. Bagaimana cara mengukur panjang lebar halaman, mengurutkan tinggi anggota keluarga, klasifikasi sepatu, mengurutkan ketinggian tanaman, itu semua sudah saya bahas di memanfaatkan rumah sebagai sumber belajar. Baik bunda, itu tadi kegiatan berbagi kita, yaitu tentang kegiatan bermain matematika yang menyenangkan bagi anak usia dini. Kegiatan ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran jarak jauh karena bisa dilakukan di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.